رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali, menimba ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya, yang insyaallah masih melanjutkan kitab Sunan Mundasirah wa Manhiyat Muntashirah, sebuah kitab atau kutayib, kitab kecil yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang terlupakan, juga larangan-larangan yang tersebar. Sudah 7 sunnah yang terlupakan yang kita kaji, maka kita lanjut as-sunnatut tsaminah, sunnah yang ke-8. Yang sebenarnya sunnah yang ke-8 ini sering kita bahas, baik di dalam kitab Ni'matul Ukhuwah atau juga pembahasan-pembahasan yang lain. Ini sering kita bahas, yaitu antakula liman ahbabtahu fillah inni uhibbuka fillah. Agar kamu katakan kepada orang yang kamu cintai karena Allah, kamu katakan kepadanya inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Ini kan sering kita bahas ini. Belum lama dari kitab Ni'matul Ukhuwah dan juga pembahasan sebelumnya. Tapi karena mu'allif memasukkan perkara ini ke dalam Sunan Mundasirah, memasukkan ke dalam permasalahan sunnah-sunnah yang terlupakan, karena memang banyak orang yang melupakannya atau memang jarang dipraktekkan oleh kaum muslimin, sehingga beliau pun menyebutkannya. Meskipun sering kita bahas, tapi kita mencoba untuk mengkaji sekilas, karena mengucapkan kata sungguh aku mencintaimu karena Allah kepada orang yang dicintainya karena Allah, ini perkara yang termasuk sunnah qauliyahnya Nabi dan sunnah fi'liyah. Artinya Nabi SAW menganjurkannya kepada umat ini, kepada sahabat, lalu beliau juga mempraktekkan. Di samping beliau menganjurkan, memerintahkan, beliau juga mempraktekkan. Ini namanya sunnah fi'liyah. Qauliyah beliau, ucapan beliau memerintahkan, menganjurkan hal itu, kemudian fi'liyah beliau, perbuatan beliau juga melakukannya. Maka yang pertama sunnah fi'liyah beliau, itu dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Dia menuturkan bahwa Nabi SAW memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Wa qala, dan Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah. Faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasa'i.
Mu'ad bin Jabal menuturkan tadi bahwa Nabi SAW memegang tangannya, lalu beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Di sini Nabi SAW mempraktekkan, bukan cuma menyuruh, tapi beliau mempraktekannya ketika mau memberikan nasihat kepada Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Jabal. Beliau pegang tangannya dan beliau ucapkan kalimat, "Inni la uhibbuka fillah." Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Yang ucapan ini memang untuk tadi menyatakan kecintaannya kepada orang tersebut karena Allah. Kemudian ketika orang mengucapkan kalimat ini supaya merasakan kedekatan hati, ketika memberikan nasihat supaya orang tersebut tidak terlalu jauh hatinya, maka kita katakan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Sehingga ketika ada kedekatan hati, maka nasihat itu mudah diterima. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ibarat dipegang tangannya, ya, kalau memegang tangannya itu kedua-duanya dipegang, dilihat mata kepalanya, ya, kemudian dikatakan kepadanya, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Sehingga tadi ada kedekatan, dan ketika ada kedekatan hati, maka untuk menerima nasihat itu lebih mudah dibanding orang langsung mengatakan, memerintahkan sesuatu. Setelah Nabi mengatakan kalimat tersebut, "Wallahi inni la uhibbuka fillah." Nah, Nabi mau menyampaikan wasiat kepadanya. "Usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan di penghujung salatmu, di penghujung setiap salatmu, itu agar kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena isinya ini doa, maka sangat tepatnya itu ditempatkan sebelum salam. Kalimat video berikut di salat sering saya sampaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalimat video berikut di salat, di penghujung setiap salat. Maka kalimat dubur, penghujung, berarti bisa saja sesudah salam, bisa saja sebelum salam. Tapi para ulama mengkelompokkan, kalau ini adalah bentuknya doa, tempatkan sebelum salam. Tapi kalau ini bentuknya zikir, tempatkan sesudah salam. Dan karena ini doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Yang jadi pembahasan di sini adalah Nabi SAW mempraktekkannya, mengucapkan inni la uhibbuka fillah. Dan juga di hadis yang lain Nabi SAW perintahkan. Dalam riwayat Anas, ada seorang di hadapan Nabi SAW, maka famarra bihi rajul. Ketika ada seorang di hadapan Nabi, lewatlah orang lain. Ada seorang laki-laki di hadapan Nabi, lalu ada orang lain yang lewat. Lalu orang ini yang ada di hadapan Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hada." Wahai Rasulullah, aku mencintai orang ini, orang yang lewat ini. Maka Nabi bertanya, "A'lam tahu, apakah kamu telah katakan kepadanya, apakah kamu telah sampaikan kepadanya bahwa kamu mencintainya?" Dia menjawablah, tidak atau belum. Qala, Nabi mengatakan, "A'limhu," katakan kepadanya, sampaikan kepadanya atau beritahukan kepadanya bahwasanya kamu mencintainya karena Allah. Falahikahu, maka orang ini menyusul orang tadi yang lewat. Faqala, lalu dia pun mengatakan kepada orang tersebut, "Inni la uhibbuka fillah." Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Lalu orang yang dikatakan sungguh aku mencintaimu karena Allah, dia pun menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani fi."
Semoga zat yang kamu mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Ya, semoga kamu dicintai pula oleh orang yang kamu mencintaiku karenanya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga mencintaimu. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Maka Syekh Sahib Aunil Ma'bud, penulis kitab Aunil Ma'bud, yaitu Syekh Muhammad Al-Azim Abadi, ini pensyarah kitab kitab Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan ketika mengomentari hadis ini, karena hadis ini juga riwayat Abu Dawud, kalimat wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Kata pensyarah hadis ini, fihi anna man ahabba ahadan yustahabbu lahu idharul mahabbah. Di dalam hadis ini terdapat anjuran bahwa orang yang mencintai seseorang karena Allah, maka hendaklah dia tunjukkan, dia tampakkan kecintaan itu kepadanya. Kalau memang dia mencintainya, maka tampakkan, tunjukkan kecintaan dia kepada orang tersebut. Dan dalam hal ini banyak sekali fawaidnya atau manfaat ketika orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mencintai karena Allah nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Ini pertama. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungannya. Di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu yang ketiga, orang yang mencintai saudaranya karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman, manisnya keimanan dalam hatinya, atau nikmatnya menghambakan diri kepada Allah, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta nanti di hari kiamat, orang yang saling mencintai karena Allah, maka mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, sehingga orang bisa melihatnya, karena mereka punya kedudukan tinggi. Sampai para nabi, para syuhada iri melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-8. Saya baca sekilas. Kalau dibaca mungkin masih panjang permasalahannya, karena ini sering kita bahas. Sekarang lanjut yang ke-9. As-sunnatut tasi'ah. Sunnah yang ke-9 yaitu al-wudu'u qabla an-naum wan naumu 'alal jambil ayman. Berwudu sebelum tidur dan tidur di atas pinggang yang kanan. Nanti dua di sini. Meskipun nanti juga yang lain akan diterangkan. Tapi sunnah yang ke-9 sebagai sub pembahasan di sini ada dua, berwudu sebelum tidur dan tidur di atas pinggang yang kanan. Yang namanya wudu, ya. Wudu itu ibadah yang secara zahir, secara lahirnya itu sebenarnya punya banyak fadilah. Dari segi penampilan saja, ketika orang biasa berwudu, dari segi penampilannya atau manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang berwudu dari segi zahirnya itu saja sudah banyak. Seperti misalnya orang ketika berwudu, sejuk pandangannya, sejuk pikirannya, kan bisa dirasakan. Suci jasmaninya, kan gitu. Karena dia suci dari hadas, terutama hadas kecil karena berwudu. Ini dari segi zahir sudah nampak manfaatnya. Belum dari sisi batin. Seperti terhapusnya dosa, ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Sesuatu yang tidak nampak, yang nampak saja banyak manfaat wudu itu. Ditinggikannya derajat, hilangnya pengaruh-pengaruh setan dalam diri kita dengan kita berwudu. Kemudian dengan wudu nanti di hari kiamat itu akan menjadi cahaya untuk kita dan tubuh kita pun bersinar sehingga dikenali oleh Rasulullah SAW dan beliau akan memanggil kita. Beliau akan menunjukkan kita kepada telaganya dan kita disuruh meminum dari telaga tersebut. Karena apa? Pengaruh wudu. Apalagi kalau wudu itu dibiasakan setiap kali hadas, yang kalau bisa dibarengi dengan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, yaitu sahabat Bilal bin Rabbah. Setelah sholat subuh, Nabi SAW bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu duqqana 'alaika baina yadayya fil jannah." Kata Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, sampaikan kepadaku, coba ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling diharapkan, amalanmu yang kamu paling harapkan dalam Islam, karena aku mendengar tuqana alaik, suara kedua sandalmu itu ada di hadapanku di surga." Rasulullah SAW ingin bertanya kepada Bilal, apa sih amalan yang paling diharapkan sehingga sampai sandalnya saja berada di surga, yang otomatis orangnya, apalagi bukan berarti cuma sandalnya saja di surga, tapi tentunya karena orangnya. Coba sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku wahai Bilal, amalan yang kamu amalkan dan itu paling kamu harapkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena aku mendengar suara sandalmu berada di hadapanku ketika di surga. Maka Bilal mengatakan, "Ma'amiltu amalan arja indi." Aku tidak melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan, hanya saja anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, hanya saja aku senantiasa bertatahur, yaitu dalam badan suci dengan berwudu, fi sa'ati lailin aw naharin, baik di saat-saat malam atau siang, kecuali aku juga salat dengan bersuciku tersebut, yaitu dengan wuduku tersebut aku juga salat yang telah ditetapkan untukku untuk aku jalankan. Kalau misalnya habis wudu pas waktu duhur, berarti waktunya sholat duhur. Kalau pas habis wudu ternyata sholat sunnahnya mutlak, sholat sunnah mutlak. Yang penting habis wudu sholat. Tergantung, kalau kondisinya sholat wajib ya sholat wajib. Kalau kondisinya wajib sudah tinggal sunnah, sunnah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal sehingga ternyata sandalnya saja sudah terdengar di surga. Ini bagi orang yang membiasakan setiap kali berhadas dia berwudu dan dibarengi wudunya itu dengan sholat. Setelah wudu, sholat. Nah di sini ya, termasuk sunnah yang mendasar, sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu berwudu sebelum tidur. Karena biasanya kalau orang sudah ngantuk, sudah tinggal langsung naik ranjang tidur. Maka ada satu amalan sunnah di sini yang terlupakan, yaitu berwudu terlebih dahulu. Hadis yang Anil Barra ibni Azib. Qala, dia menuturkan, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Summa taji' ala shikkikal aiman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik
wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta 'alal fitrah faj'alhunna akhir ma taqul. Muttafaqun alaih. Hadis dari Al-Barra bin Azib tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka," jika kamu wahai Al-Barra mendatangi tempat tidurmu. Maksudnya hendak tidur. Nabi menerangkan 3 perkara di sini. Fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah seperti wudukmu ketika hendak salat. Berarti wudunya sempurna. Bukan cuma wudu biasa, tapi wuduklah dengan wuduk seperti ketika hendak sholat. Benar-benar wuduk ini. Bukan cuma sekedar mukanya. Ini yang pertama. Summa tajih ala shiqqikal aiman, kemudian berbaringlah di atas pinggangmu yang kanan. Ini yang kedua. Lalu wakul yang ketiga, wakul dan ucapkan doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sedikit kita mengetahui maknanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, atau riwayat yang lain Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Tapi riwayat muttafaq alaih ini tidak ada Allahumma inni, tapi Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aslamtu nafsi, aku serahkan jiwaku kepadamu. Berarti aku serahkan, jiwa itu ruh, ya. Aku serahkan ruhku kepadamu. Karena orang ketika mau tidur ruhnya kan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istilahnya aku titipkan ruhku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan pula segala urusanku kepadamu. Nanti di sini orang bertawakal. Karena semua urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika orang bertawakal itu mengharap agar segala urusannya dicukupi oleh Allah dan juga dijaga dari berbagai macam kejelekan. Ini orang yang mengatakan wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku atau semua urusanku kepadamu. Ini menunjukkan tawakal. Wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik. Wa alja'tu dhahri, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Maksudnya apa? Menyandarkan punggung. Kata para ulama, maksudnya adalah orang meminta perlindungan. Menyandarkan punggung berarti dia meminta perlindungan. Rahbatan wa raghbatan, dengan penuh rasa takut dan juga berharap. Takut akan azabnya dan berharap akan pahalanya. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat mendapatkan keselamatan darimu, dari siksamu ya Allah, illa ilaik, kecuali hanya kepadamu. Tidak ada tempat orang bisa mendapatkan perlindungan dan juga keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Allah. Ini orang juga merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya, amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan nabimu yang kau utus. Doanya sampai di sini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sebenarnya singkat, tapi butuh untuk diulang-ulang sehingga
Kalau dibiasakan insya Allah hafal. Nabi mengatakan orang yang mengucapkan kalimat ini sebelum tidur, fa'in mutta alal fitrah, jika kamu mati, maka kamu mati di atas fitrah, di atas kesucian, maksudnya di atas bersih dari dosa-dosa, karena dia telah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan juga dia telah merendahkan dirinya kepada Allah, minta agar semuanya diberikan pertolongan olehnya. Kalau orang itu mati setelah mengucapkan doa ini, maka dia akan mati di atas fitrahnya. Faj'alhunna akhira ma taqul, kata Nabi, jadikan kalimat-kalimat ini akhir dari ucapanmu sebelum tidur. Maka menjelang tidur ini, kalimat ini jadikan akhir dari ucapanmu. Perhatikan di sini, apa sih manfaatnya dari 3 perkara itu tadi? Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini mengandung 3 sunnah yang penting. Tapi ini bukan wajib, 3 sunnah, cuma sangat dianjurkan. Pertama, berwudu ketika hendak tidur. Karena orang yang berwudu, orang yang tidur dalam badan berwudu, maka wudunya itu akan mencukupinya. Kenapa? Karena maksud ya dari tidur dengan keadaan suci, dikhawatirkan kalau dia mati di malam itu, maka berarti dia mati di atas kesucian. Berarti dia sudah suci. Andai kata orang meninggal dunia di malam itu, maka berarti dia mati di atas thaharah, kesucian, dia sudah suci. Kemudian manfaatnya yang lain, andai kata ternyata Allah kembalikan lagi ruh kepadanya sehingga dia hidup kembali, maka salah satu manfaatnya liyakuna asdaq li ru'yahu, supaya mimpinya itu mimpi yang benar, atau yang disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang menyenangkan atau berita gembira dari Allah. Wa ab'ad min tala'ubi syaitan, dan jauh dari permainan setan. Karena kalau orang sering kadang diganggu oleh setan dengan mimpi-mimpi yang jelek, itu permainan setan. Makanya kalau kita itu mimpi jelek, itu jangan kita ceritakan kepada orang. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Kenapa? Itu adalah permainannya setan supaya orang itu punya rasa takut. Apalagi kalau 2 kali, 3 kali berulang-ulang mimpi itu. Setan senang ketika manusia itu punya rasa takut, dan dia kaitkan dengan mimpi-mimpinya itu. Sehingga kalau ada rasa takut dalam hatinya, maka untuk beribadah, misalnya semangat ibadah itu kadang-kadang kendor. Berarti dia sedang dipermainkan oleh syaitan. Kalau orang berwudu sebelum tidurnya, semoga setan tidak mengganggunya. Di samping andai kata dia meninggal dunia, dia dalam badan suci. Dan semoga mimpi-mimpinya adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua tadi, yaitu an-naumu ala syikil aiman, tidur dengan pinggang atau tidur dengan miring di atas pinggang yang kanan. Karena Nabi SAW menyukai bagian kanan, atau menyukai untuk sesuatu yang baik, yaitu menyukai yang kanan. Termasuk di sini tidur. Dikatakan wali'annahu asra'u ilal intibah. Karena yang namanya tidur di atas pinggang yang kanan, orang tidur di atas pinggang yang kanan, miringnya ke kanan, itu lebih cepat untuk sadar. Maka dalam penelitian dokter itu, yang namanya jantung itu ada di sebelah kiri, agak ke kiri jantung itu. Lalu kalau kita tidurnya ke kiri, ini tertekan ke bawah.
Tapi kalau kita kanan, jantung itu gantung. Dan kalau gantung, dia mudah untuk dibangunkan. Ketika tersentuh istilahnya dibangunkan, dia akan cepat sadar. Meskipun tidur lagi bisa saja. Ada orang sudah miringnya ke kanan, dibangunkan, bangun dia, tapi tidur lagi, itu lain. Tapi dia akan lebih cepat mudah untuk bangun, itu maksudnya. Dia lebih cepat untuk sadarnya. Kemudian juga faedah yang lain, ya. Orang ketika tidur di atas pinggang yang kanan, dia akan lebih merasa cukup meskipun tidurnya sebentar. Coba saja dirasakan orang miring ke kiri dengan miring ke kanan, sama waktunya. Ya, kasih timer barangkali. Woi, bangunin dua-duanya. 1/4 jam. Maka yang tidur di atas pinggang yang kanan, meskipun sebentar, dia akan merasa cukup. Lalu, ketika orang tidur di atas pinggang yang kanan, maka itu memudahkan dia untuk bangun di malam hari. Serta yang terpenting tadi, membantu bekerjanya jantung. Karena dia menggantung, tidak tertekan. Kalau kita miring ke kiri, dia posisinya di bawah. Kalau di bawah dia tertekan, tapi kalau kita ke kanan, maka dia akan menggantung tadi, sehingga mudah untuk dibangunkan. Ini yang kedua, tidur di atas pinggang yang kanan. Lalu yang ketiga, dzikrullahi ta'ala litakuna khatimata amalihi. Zikir tadi, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir-zikir itu tadi. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, atau Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya, dijadikan sebagai penutup tidurnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mati maka dia akan mati alal fitrah. Ini sunnah yang ke-9. Dan sebagai tambahan yang kaitannya dengan tidur, juga termasuk sunnah nafdul firash indan naum, mengibaskan kasur atau mengebutkan kasur supaya hilang debu-debunya atau kotoran-kotorannya. Mana dalilnya? Hadis Abu Hurairah. Dia menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillah." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian itu sudah beranjak menuju tempat tidurnya, menuju kasurnya, falyakhud dakhilata izarihi, hendaklah dia mengambil bagian dalam kain izarnya, kain bawahnya. Ibarat sarungnya. Kalau orang, ya, bagian dalam, bukan bagian bawah, bagian dalam. Berarti izarnya itu dilepas. Untuk apa? Untuk ngebut-ngebuti. Ini kalau orang yang tidak punya sesuatu yang bisa untuk membersihkannya. Karena Nabi SAW punya 2 kain, kain atas, kain bawah. Nah, kain bawah bisa dilepas untuk mengibaskannya. Ini kata Nabi SAW, "Falyakhud dakhilata izarihi", hendaklah dia mengambil bagian dalam kain bawahnya, izar, "falyanfud biha firashahu", lalu dia kibaskan, dia kebutkan pada kasurnya tersebut, lalu wal yusammillah, dia sebut nama Allah. Ketika mengibas-ngibaskan, mengebut-ngebutkan itu sambil baca bismillah. Karena kita tidak tahu, mungkin setan ada di situ. Dia yang akan menemani kita. Sehingga kalau kita baca bismillah, dia akan pergi. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak ngelihat. Mungkin kecil, mungkin gede, kita nggak tahu kan. Sehingga kalau dia ada di situ, dia bisa saja mengganggu tidur kita. Makanya baca bismillah. Atau mungkin bentuknya hewan-hewan barangkali yang kecil-kecil, dan itu adalah syaitan yang akan mengganggu kita, dan kita juga tidak tahu. Makanya tadi kebutkan, kibaskan dulu dengan sesuatu yang bisa kita gunakan. Lalu jangan lupa sambil baca bismillah.
Itu penting. Ini sebagai bentuk melindungi diri kita dari gangguan-gangguan setan atau mungkin jin atau mungkin yang lain. Karena kita tidak tahu, di malam hari mungkin juga banyak hewan-hewan yang akan mengganggu kita. Dan juga membaca muawwidzatain, membaca surat Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan mengusapkan ke tubuh 3 kali. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi SAW setiap malamnya, dan juga membaca ayat kursi serta zikir-zikir yang lain sebelum tidur. Lanjut, itu yang ke-9. Yang ke-10, as-sunnatul 'ashirah, sunnah yang ke-10, yaitu taudi'ul musafir bihadza dzikr, melepas orang yang hendak safar dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga jarang dipraktekkan. Paling ya cuma mendoakan. Mendoakan itu bagus. Ya, semoga selamat, semoga mendapatkan berkah, semoga dimudahkan dan lain sebagainya. Tapi ada sunnah yang terlupakan, yaitu melepas dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata zikir itu sangat bagus. Yaitu hadisnya an Qaza'ah, qala li Ibnu Umar, halumma uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah SAW. Hadis dari Qaza'ah, dia menuturkan, Ibnu Umar pernah berkata kepadaku, kemarilah wahai Qaza'ah, aku lepas kamu, aku antarkan kamu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW melepasku ketika aku hendak pergi. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatimah amalik. Kalimat yang pendek diucapkan oleh orang yang mau melepas orang yang pergi, orang yang mau safar. Sedangkan orang yang safar ketika meninggalkan keluarganya juga ada doa nanti di akhir. Yang kita bahas di sini orang yang pergi, ya, atau orang yang mengantarkan orang yang pergi atau melepas orang yang pergi. Dia ucapkan astaudi'ullaha dinak, yang artinya aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatimah amalik, dan penutup amalanmu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad serta Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Maka ditaklik di sini, melepas musafir dengan zikir ini hukumnya sunnah. Dan kita pahami coba kalimat yang ada di dalamnya. Orang yang mau safar dilepas dengan kalimat ini, astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Aku titipkan kepada Allah dinaka, agamamu. Maksudnya orang ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga agama orang yang safar tadi, agar menjaga agamanya. Kenapa kok minta agar agamanya itu dijaga oleh Allah dengan kalimat aku titipkan kepada Allah agamamu? Karena bisa saja orang itu ketika dia safar ternyata banyak hal-hal yang menghalanginya untuk menjalankan agamanya. Bahkan mungkin bisa saja dia sampai murtad, keluar dari agama ini. Na'udzubillah. Minimal orang itu kadang ketika safar suka melalaikan urusan agama. Mungkin sholatnya dia malas jadinya, mending terus saja. Atau mungkin kadang malah gak sholat. Berarti kan dia melalaikan agama. Makanya titipkan agama orang yang safar itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah jaga, Allah berikan taufik kepadanya. Nih, astaudi'ullaha dinak,
Aku titipkan kepada Allah agamamu, mohon ya Allah agar engkau jaga agama orang ini. Wa amanatak, dan amanahmu. Amanah di sini adalah keluarganya atau orang-orang yang ditinggal olehnya, atau mungkin harta yang dia titipkan. Jadi amanah-amanah yang ada padanya semoga dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, wa khawatima amalik, dan juga penutup amalanmu. Karena orang juga tidak tahu setelah safar ternyata mungkin sudah tidak ketemu lagi, maka mohon agar dia ditutup amalannya dengan amalan-amalan yang baik. Ini bagi orang yang melepas orang yang safar. Lalu orang yang safar sendiri, dia juga mengucapkan doa kepada orang yang ditinggalkan, yaitu astaudi'ukallaha alladzi la tadhi'u wada'i'u. Atau kalau dhamirnya kum, kalau banyak yang ditinggalkan, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Kalau di sini satu orang ya, astaudi'ukallaha alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah yang titipannya itu tidak akan pernah sia-sia. Titipannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disia-siakan. Ini bagi orang yang musafir, dia bilang kepada keluarganya astaudi'ukallaha allati la tadhi'u wada'i'u, atau astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Sedangkan bagi orang yang melepas, orang yang safar, dia yang mengantarkan misalnya, dia katakan pada orang yang musafir tersebut dengan kalimat astaudi'ullaha dinaka wa amanatak wa khawatima amalik. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melepas orang yang safar, beliau juga mendoakan. Beliau mendoakan orang yang safar dengan mengatakan Allahumma twi lahul arda wa hawwin alaihi safara. Allahumma twi lahu al arda wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, lipat untuknya bumi. Maksudnya percepat perjalanannya, karena memang yang namanya safar itu merupakan qit'atun minal adab. Safar itu ditinjau dari satu sisi kadang terpuji, tapi kadang ditinjau dari sisi yang lain safar itu tercela. Kalau ditinjau dari sisi misalnya orang itu dia jadi bisa bekerja, bergerak, cari nafkah, safar, itu kan baik. Atau apalagi kalau dia thalabul ilmi, menuntut ilmu dengan safar, itu baik dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, ketika orang safar, ya, dia itu akan merasakan berbagai macam halangan, mungkin lelah, letih dan lain sebagainya, dan itu adalah adab. Dari sisi yang lain adab. Ini yang namanya safar. Maka karena perjalanan itu, safar itu melelahkan, salah satu doa orang yang melepas, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma twilahul ardo, ya Allah, lipat untuknya bumi ini. Maksudnya bumi seperti dilipat, yaitu perjalanannya cepat, seperti keadaan bumi dilipat. Dan itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang safar di malam hari itu bumi dilipat. Makanya berangkatlah atau berjalanlah di malam hari, karena perjalanan malam hari itu beda dengan siang hari. Kalau siang hari terasa jauh, gak sampai-sampai. Tapi kalau malam hari, bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Mungkin dilipat betulan, cuma kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau dilipat, berarti tanahnya orang pada berkurang. Kan mungkin seperti itu. Ya. Yang namanya safar di malam hari,
itu menjadikan bumi dilipat. Maka para ulama banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Ada di antara mereka yang meneliti bahwasanya maksud bumi dilipat, yang jelas Allah segerakan perjalanannya, atau kemungkinan kalau ditinjau dari sisi ilmu fisika, gaya gravitasinya itu melemah kalau siang hari, sehingga dia lebih cepat. Kalau siang hari, ya, gaya gravitasinya kuat, sehingga rasanya berat. Tapi ketika malam hari lemah, sehingga dia bisa cepat. Serta penjelasan yang lain dari para ulama tentang hadis tersebut, intinya hadis itu sahih. Tapi makna bumi dilipat itu banyak penjelasan para ulama. Yang orang mungkin gak tahu juga bumi dilipat sehingga dia kayak loncat gitu. Mungkin sekarang begini, satu putaran roda, ini biasanya Pak Karsono tahu, putaran roda sekian meter misalnya kan ya. Sekian putaran, sini ke mana misalnya ke alun-alun, berapa putaran roda, mungkin bisa tahu. Mungkin setiap putaran itu bisa saja terkurangi, cuma kita nggak tahu, mungkin terkurangi sekian senti barangkali atau mili. Itu saja alhamdulillah sudah mengurangi. Kalau perjalanan jauh, maka berapa kilo sudah terkurangi. Itu berarti buminya dilipat. Sehingga doanya Rasulullah SAW, Allahumma twilahul ardo, ya Allah lipat untuknya bumi ini, wahawin alaihi safaro, dan mudahkan untuknya safarnya. Satu lagi yang ke-11, as-sunnatul hadiyata asyara. Sunnah yang ke-11 yaitu salatun nafilati fil manzil. Di antara sunnah-sunnah yang mundasirah, yang terlupakan, yaitu salat sunnah di rumah. Pada dasarnya salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah atau afdalnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya salat yang paling afdal yaitu salatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Ini kata Nabi. Salat yang paling afdal yaitu salatnya seorang dilakukan di rumahnya, kecuali salat wajib. Berarti salat wajib di masjid di mana dikumandangkan adzan, sedangkan untuk salat sunnah di rumah. Berarti pada dasarnya salat sunnah itu afdalnya dilakukan di rumah, kecuali kalau salat itu sunnahnya dianjurkan berkumpul di masjid. Misalnya salat kusuf, salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana dilakukan? Di masjid. Karena apa? Itu dianjurkan untuk berjamaah. Atau mungkin salat Idul Fitri, Idul Adha, kalau menurut pendapat yang mengatakan sunnah, meskipun ada juga yang mengatakan wajib. Tapi itu dilakukan karena butuh banyak orang, dilakukan berjamaah, ya afdalnya tidak di rumah. Karena apa? Itu dianjurkan untuk berkumpul banyak orang. Berarti salat-salat sunnah yang lain dilakukan di rumah. Kecuali juga termasuk yang boleh dikerjakan atau dilakukan di luar rumah, yaitu salat tahiyatul masjid. Karena nggak mungkin salat tahiyatul masjid di rumah, itu nggak mungkin. Ya namanya salat tahiyatul masjid ya di masjid. Berarti nggak mungkin dilakukan di rumah, maka lakukan di masjid. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Dijadikan sebagian dari salat kalian itu tempatkan di rumah, wala tattakhiduha kuburan, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Berarti kalau rumah itu tidak pernah dilakukan untuk ibadah,
itu sama dengan kuburan, karena kuburan itu tempat yang tidak boleh kita itu sholat di sana. Kemudian di sini ya, diterangkan alasannya mengapa orang itu sholat sunnah di rumah, karena li'anna dzalika ab'adu 'anir riya, karena sholat sunnah di rumah itu insya Allah lebih jauh dari sifat riya. Kemudian juga wa ikhrajul bait kaunahu syabihan bil kubur, menjadikan rumah itu tidak mirip dengan kuburan. Karena kalau orang sholat sunnahnya tidak pernah di rumah, lalu di masjid terus, berarti rumahnya mirip kuburan. Tapi kalau dia sholat sunnahnya di rumah, rumahnya itu tidak seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Dan juga masih banyak manfaat yang lain, di samping misalnya mengajari keluarga supaya mereka juga menjadikan atau menjadi semangat untuk sholat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan, wa kana yusalli 'amatus sunan wat tatawwu' alladhi la sababa lahu fi baitihi la siyama sunnatal maghrib. Dan hendaknya orang menjalankan salat umumnya, salat-salat sunnah yang tidak ada sebabnya dilakukan di rumah, terutama salat sunnah maghrib, mungkin ba'diyah maghrib atau qobliyah maghrib. Kenapa? Fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjid al-battah. Karena tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melakukan salat sunnah maghrib ini, mungkin qobliyah atau ba'diyah, di masjid sama sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan qobliyah atau ba'diyah maghrib di masjid. Ya karena memang rumahnya Nabi nempel dengan masjid. Tapi mungkin barangkali kalau ada kajian seperti ini, antum pulang dulu, habislah kajiannya. Jadi kalau memang ada sebab ini tadi, makanya alladzi la sababalahu, kalau memang tidak ada sebabnya, alangkah baiknya dilakukan di rumah. Dan Imam Ahmad pun mengatakan was sunnah an yusalli ar-rajulu rak'atain ba'dal maghrib fi baitihi, dan termasuk sunnah pula seorang itu melaksanakan salat 2 rakaat ba'diyah maghribnya itu di rumahnya. Ini sunnah-sunnah yang terlupakan, mundasir, tertutup, atau banyak orang melupakannya. Sunnah berikutnya yang ke-12 dan berikutnya akan ada 20. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.